Apa dia passwordnya? Kamu mengalami hal seperti itu? Sini, gue spill caranya. Dalam situasi ini, pasti kamu kepikiran buat cari tombol reset yang ada di perangkat Cisco ini. Sedangkan semua router di Cisco itu tidak ada tombol resetnya. Nah, bagaimana kita melakukan hard reset? Yaitu kita harus menggunakan mode ROMON. Apa itu mode ROMON? ROMON singkatan dari Read Only Memory Monitor. Nah, biasanya mode ini digunakan untuk melakukan recovery dan maintenance pada sistem operasi perangkat Cisco. Untuk masuk ke dalam mode ROMON, kamu harus menggunakan kabel konsol untuk mengakses ke perangkat Cisco-nya. Setelah kita hubungkan laptop kita dengan router dengan menggunakan kabel konsol, kita bisa cek di menu Device Manager pada laptop kita untuk melihat serial LAN yang kita gunakan. Pada hal ini, saya menggunakan COM9 untuk serial LAN yang ada di laptop saya. Nah, setelah itu saya coba akses dengan menggunakan aplikasi remote access. Pada hal ini saya menggunakan mobile extern ya, tapi teman-teman bebas menggunakan aplikasi yang lainnya. Di sini saya klik untuk konsolnya, dan di sini dalam case-nya tadi teman saya itu lupa user passwordnya. Nanti untuk step masuk ke dalam ROMON mode, kita harus off-kan terlebih dahulu perangkat router kita. Nah, nanti di sini kita bisa off-kan terlebih dahulu, lalu kita aktifkan kembali. Nah, di sini router akan melakukan initiation dan kita harus masuk langsung ke mode ROMON-nya dengan cara klik kanan, lalu kita menggunakan special command. Lalu kita tekan tombol break di sini. Nah, di sini kita sudah masuk ke mode ROMON. Nah, untuk membypass konfigurasi yang ada di router, kita bisa menggunakan config register dengan kode 0x2142. Nah, kita ketikkan ya, yaitu config 0x2142. Enter. Nah, setelah itu nanti kita akan lakukan reset. Nah, jadi kode config 0x2142 ini kita gunakan untuk membypass konfigurasi yang ada di perangkat Cisco. Nah, setelah proses bootingnya selesai, di sini kita akan masuk ke initial configuration dialog. Namun di sini kita akan no karena kita hanya akan melakukan recovery password tanpa menghilangkan konfigurasi sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam user mode. Di sini kita enable. Di privilege configuration kita lakukan copy terhadap startup konfigurasi yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu copy startup configuration to running configuration. Nah, kita enter saja. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan konfigurasi kita yang sebelumnya. Namun, karena case sebelumnya kita lupa password, maka passwordnya kita harus rubah terlebih dahulu ya. Yaitu kita masuk ke configuration terminal. Lalu di sini kita bisa show dulu ya usernya. Do show run section user. Nah, di sini saya punya username IDN, namun saya lupa untuk passwordnya. Berarti di sini saya coba hapus dulu untuk username-nya. No username IDN. Saya akan buat user password baru lagi, yaitu username IDN secret IDN mantap. Oke, nah di sini saya sudah melakukan recovery terhadap password dari user saya. Nah, setelah itu nanti saya do read. Nah, supaya nanti untuk config 0x2142-nya ini tidak digunakan lagi, kita harus rubah ke configuration register 0x2102. Yaitu kita lakukan configuration config register 0x2102. Nah, hal ini bertujuan supaya konfigurasi kita tidak di-bypass lagi, sehingga router akan melakukan load konfigurasi pada startup config. Nah, setelah itu kita read. Nah, supaya nanti config registernya berubah ke configuration register yang kita inginkan, maka nanti kita bisa reload. Do reload. Enter. Nah, di sini router akan mulai untuk proses rebootnya. Dan nanti setelah proses rebootingnya selesai, kita akan mendapatkan konfigurasi kita dalam kondisi semula dan nanti user passwordnya sudah kita lakukan recovery. Nah, setelah proses booting selesai, kita akan coba login dengan menggunakan user password yang sudah kita rubah tadi, yaitu username-nya IDN, passwordnya IDN mantap. Nah, di sini kita sudah berhasil ya untuk login ke dalam router. Nah, kita tinggal masuk ke privilege dengan password IDN mantap juga. Oke, nah di sini kita sudah selesai untuk melakukan recovery password pada perangkat Cisco. Follow ID Networkers untuk tips Cisco lainnya.